Oke, gini deh. Harus ya semua hal kita khawatirin sekarang juga. Emang harus semua pertanyaan itu langsung punya jawaban. Terkadang kita itu terlalu keras sama diri kita sendiri. Seolah hidup tuh kayak lomba lari gitu. Dan kita harus selalu paling depan. Padahal nggak seperti itu. Hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu perjalanan dan setiap orang tentu punya waktunya masing-masing. Kita sering keburu panik karena ngerasa belum sampai tujuan. Tapi pertanyaannya, tujuan siapa dulu nih? Nah, itu yang harus kamu pikirin. Kadang yang kita kejar itu bukan keinginan kita sendiri, tapi ekspektasi atau harapan dari orang lain. Bahkan standar dari media sosial. Coba pikir deh, emangnya salah kalau kamu belum tahu pasti mau jadi apa? Salah kalau kamu lagi coba-coba berbagai hal? Kan nggak salah, itu justru proses. Proses kenal diri, proses untuk cari tahu. Misalnya ya, kamu kerja, tapi ngerasa nggak happy. Tiap hari kerja cuman buat gaji, tapi hati kamu itu kosong. Terus kamu mikir, apa aku harus resign? Tapi di sisi lain takut gagal, takut dicap nggak stabil. Nah, di situ biasanya muncul overthinking yang nggak habis-habis ya. Tapi ingat, nggak semua hal harus kamu jawab hari ini juga gitu. Nggak semua langkah harus kamu ambil sekarang juga. Terkadang yang kamu perluin itu bukan keputusan yang besar, tapi istirahat sejenak buat mikir lebih jernih. Kamu tanya sama hati kamu. Kita sering lupa buat kasih ruang ke diri kita sendiri buat ngerasa bingung, kadang kecewa, bahkan gagal. Padahal itu valid, itu manusiawi. Tapi habis itu kita juga harus belajar buat bilang ke diri kita sendiri, nggak apa-apa, gue nggak tahu semuanya sekarang. Gue nggak harus kuat terus. Dan gue juga nggak harus kayak orang lain. Hidup itu bukan timeline Instagram atau media sosial lainnya. Kamu nggak harus upload pencapaian tiap bulan. Kamu juga nggak wajib hebat di usia 25 tahun ini. Yang kamu perluin cuma terus gerak. Pelan juga nggak apa-apa, asal nggak berhenti. Coba deh, mulai dari hal kecil, bikin rutinitas harian yang bikin kamu tenang. Nulis jurnal, olahraga ringan, ngobrol sama teman yang kamu percayai. Tentu jangan nyimpan semua di kepala kamu sendiri. Kadang cerita aja itu udah cukup buat kamu ngurangin beban. Dan kalau kamu butuh bantuan profesional seperti konselor atau psikolog, dan gak usah malu, itu bukan tanda kamu lemah, tapi itu tanda kamu peduli sama diri kamu sendiri. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa stuck, atau diam di tempat, bingung, atau capek sama quarter life crisis ini, tenang. Gak semua hal harus dikhawatirin sekarang. Kamu gak salah arah. Kamu cuma lagi dalam proses. Ingat ya, hidup gak harus selalu pasti. Kadang justru dari ketidakpastian itulah kita jadi tahu siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita mau. Pelan-pelan saja, kamu gak terlambat. Kamu sedang bertumbuh. Kalau kamu merasa video ini relate dan bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin juga lagi di fase quarter life crisis. Siapa tahu video ini jadi penguat buat mereka juga. Baik, saya ucapkan terima kasih. Semangat!